kita kembali bersama Kak Maria dan Kak Hana. Iya betul. Kita berjumpa lagi di ibadah El Rocky online kedua. Oke, adik-adik, kakak berharap adik-adik, walaupun ini kita udah nggak pernah ya bertemu secara tatap muka ya kak, tapi jangan sampai lupa loh. Tapi yel-yel kita. Dekat adik-adik semua ya. Yel-yel El Rocky masih ingat nggak kak? Masih ingat, ayo. Yang Coba. di rumah Iya, kita ya. El Rocky. Ya, El Rocky. Ulangi. Ulang Yang di rumah salah belum ya? siap, ya. Salah. Kakak juga salah. 1, 2, 3. El Rocky siap. Sedari kecil sudah kuat. Sekali lagi. Salah kita tadi. El Rocky siap. Sedari kecil sudah kuat. Oke. Semoga adik-adik nggak salah seperti kita ya kak ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa dan akan dipimpin oleh Kak Maria. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi, tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kami bisa beribadah kembali walau dalam online, tapi kami percaya setiap anak-anak kami diberikan kasih karunia yang daripadamu, Amin. mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, beri kami sukacita yang Yes. daripada Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Apa? Ya, Kakak Maria, Kak Hana mau ngajarin adik-adik di rumah yaitu lagu Lagu baru. Oke, adik-adik, kita menari bersama-sama ya. Ya. Ada gerakannya soalnya. Oke, Penuh musik. sukacita ya. Betul. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktu ku sedih dan di waktu ku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila Kau bersamaku. Kau selalu ada
dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Haleluya. Oke adik-adik, capek nggak ya? Puji Tuhan. Haleluya. Biasa. Ya. Iya. Tapi tetap semangat bersukacita. Harus tetap Kita semangat. harus Iya. semangat di dalam Tuhan. Betul. Yuk, kita mulai lagi. Mau menyembah Tuhan Iya, Kak? iya. Iya. Soalnya kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu, juga telinga seorang murid Iya. untuk mendengarkan. Dengan dengaran yang sungguh-sungguh ya. Nanti pas dengerin firman, jangan ada yang kesana kesini. Harus Fokus tetap di ya. situ. Iya, Tetap fokus. betul. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita nyanyi lagu ini ya sama-sama. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal lagi ya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke, yuk kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami dengan bersuka cita, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang akan disampaikan itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami dengan sungguh,
Dan mohon Tuhan, mampukan kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan kehendak-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya! Amin! Oke adik-adik. Silakan buat Kak Lady, kita sambut firman yang untuk anak-anak di rumah. Betul sekali. Tetap semangat, fokus ya. Iya, ya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Sampai Yesus jumpa lagi ya. Ya, terima kasih kakak ucapkan untuk kakak-kakak tadi yang sudah memuji dan memuliakan Tuhan ya. Wah, adik-adik masih tetap semangat kan ya? Oke, yuk sekarang siapkan Alkitabnya. Kakak mau kasih waktu nih untuk adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Oke, sudah siap ya? Yuk, kita mau membaca firman Tuhan untuk hari ini. Oke, nah sekarang kakak mau cerita hari ini itu tentang dua tokoh adik-adik. Adik-adik pasti tahu nih tokoh yang pertama nih, yaitu tokoh Abraham. Yang kedua adalah tokoh Melkisedek. Firman Tuhannya itu ada di kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20 dan di kitab Ibrani Perjanjian Baru di pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk kita baca ya. Kita baca dari kitab Kejadian dulu. Kita baca dulu ini. Kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sekarang kita ke Perjanjian Baru di kitab Ibrani. Yuk sambil dicari ya. Oke, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kita baca lagi ya Alkitabnya ya. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima 1/10, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima 1/10.
sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin ya adik-adik ya untuk firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik di sini kan tadi kan kita membahas bercerita mengenai tokoh Abraham dan Melkisedek ya. Abraham itu kita sudah ada ceritanya dari minggu-minggu yang kemarin, jadi adik-adik udah kenal lah. Nah, kalau Melkisedek ini adalah Raja Salem, Raja kebenaran, dan apalagi Imam Allah yang Maha Tinggi, ya adik-adik ya. Nah, Melkisedek dan Abraham ini bertemu setelah Abraham mengalahkan raja-raja ya, mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja. Nah, setelah bertemu mereka, Melkisedek memberkati Abraham. Dan Abraham setelah itu memberikan persepuluhan dari hasil rampasannya yang terbaik. Nah, adik-adik, hasil Abraham memberikannya itu sebagai ucapan syukur atas pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Oke, di sini tadi kita beberapa kali kita mendengar kata perpuluhan. Pasti adik-adik juga sudah pernah dengar ya kata-kata perpuluhan itu. Nah, adik-adik di sini kita mau membahas mengenai perpuluhan dan mungkin adik-adik juga ada yang bilang, Kak, perpuluhan itu persembahan bukan sih? Persembahan yang kita kasih tiap minggu, misalkan kalau kita ibadah. Nah, adik-adik, kalau untuk persembahan itu yang tiap minggu itu adalah persembahan itu ucapan syukur kita, ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan itu yang kita kasih melalui setiap minggu yang kalau misalkan kita ibadah nanti kita ada persembahannya itu. Nah, itu di situ itu ucapan syukur. Tapi kalau perpuluhan itu adik-adik, nah dengerin, kalau perpuluhan itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan karena itu adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Kita itu cuma bisa dibilang ya, mungkin kayak kita mengelola apa yang sudah Tuhan kasih. Nah, setelah kita mengelola, ada hasilnya kan. Kalau kita mengelola sesuatu, nah hasilnya itu, 1/10-nya itu adalah kepunyaan Tuhan ya. Itu nggak boleh dikorek-korek adik-adik. Misalnya nih, kayak misalnya Kak Ledi nih, Kak Ledi kan kerja ya. Kak Ledi kerja, nah dari hasil kerjaan Kak Ledi kan Kak Ledi dapat hasil. Kak Ledi dapat hasil pendapatan. Nah, apa yang Kak Ledi dapat itu, Kak Ledi sisihkan 10%-nya dari apa yang Kak Ledi dapatkan itu. Dan itu Kak Ledi berikan ke gereja. Kak Ledi kembalikan ke Tuhan, itu melalui gereja. Nah, untuk digunakan di dalam gereja itu sendiri, untuk pertumbuhan gereja itu sendiri. Nah, adik, itu contoh dari Kak Ledi. Nah, kalau adik-adik mungkin dengan uang jajan atau dengan pemberian-pemberian dari orang tua, nah itu bisa adik-adik mulai sisihkan. Nanti adik-adik bisa tahu caranya untuk gimana. Tanya sama papa ya, gimana caranya, untuk 10%-nya kalau misalkan aku punya uang segini, itu aku berapa ya? Misalkan seperti itu misalkan. Nah, itu adik-adik bisa tanya untuk lebih jelasnya ke mama papa. Nah, jadi di sini yang mau ditekankan adalah kalau bedanya persembahan biasa, persembahan syukur dan perpuluhan adalah persembahan syukur itu kita dengan sukarela, dengan kerelaan hati kita memberikan kepada Tuhan. Nah, kalau perpuluhan itu adalah kembali lagi itu adalah milik Tuhan yang kita nggak boleh ganggu, ya, karena itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita cuma dititip ya, mengelola. Kita cuma mengelola aja, ya, gitu ya adik-adik ya. Nah, kita sekarang mau ayat hafalan nih adik-adik. Ayat hafalan kita untuk minggu kedua bulan Maret adalah diambil dari kitab Imamat 27 ayat 30. Yuk dibuka kitabnya, cari kitab Imamat. Ya, 1, 2, 3 kita baca sama-sama yuk. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Nah, di Imamat 27 ayat 30 tadi sudah dijelaskan ya adik-adik ya juga
bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Oke, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh lebih mengerti lagi Tuhan tentang apa arti dari apa yang kami bahas hari ini, yaitu mengenai persepuluhan. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami lebih mengerti lagi Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar menjadi rema, sehingga kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang mendengarkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kiranya Tuhan sukacita terus ada dalam adik-adik, dan juga kami berdoa biarlah kiranya mereka adik-adik boleh tetap dalam keadaan sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya di dalam Tuhan, untuk selalu bersemangat memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Wah, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tetap bersemangat dan jaga kesehatan ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.